Bismillahirrahmanirrahim. Mendaki gunung puncak Rinjani, tiba di puncak mendirikan kemah. Kita belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Semoga kita selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia. Sampailah kita pada acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pada hari ini akan diuraikan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani. Beliau akan didampingi oleh sahabat kita dari kelas M1 yaitu Ibu Rini Lestari. Baiklah, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah, semua lancar Bu. Ina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Buya dan keluarga dan Amin. kita semua Semuanya. selalu sehat. Dan semoga Buya selalu sehat dan panjang umur Amin. sehingga dapat membimbing kami dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Kita sapa juga sahabat kita Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rini Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Putina, Bu? Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillah nampaknya Ibu sudah sangat siap ya Bu dalam mendampingi Buya. Insya Allah, insya Allah. Semoga lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Amin, amin, amin. Baiklah, kepada Buya dan Ibu Rini kami silahkan. Syukuran Bu Tina. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan begini yang spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita dalam. Kita berharap nanti dia melisap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 129 bersama Bu Rini Lestari. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Rini di mana posisi ini Bu Rini? Di Bandung, Buya. Oh, Bandung ya. Iya. Dulu Bu Rini yang ngajak Bu Rini ke Lestari siapa Bu Rini?
Yang mengirim link pertama itu Ibu Evalina sama Bu Heni Purwani, Bu ya. Oh, teman di mana, Dok? Bu Heni itu sama-sama teman tahsin waktu itu. Oh, kalau Bu Evalina, Bunda Evalina yang eh, sama mengajarkan tahsin juga, Bu ya. oke. Ibu sekarang ada di kelas M1 bersama Bu Esmeralda, Bu Yilma Rispa, dan Diana ya. Oke, udah siap ya Bu ya? Jadi ini, Insya Allah. oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Yang terhormat Ustadz Buya Rizal Al-Hasani serta seluruh peserta Zoom Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan memberikan kita anugerah besar berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita semua. Sehingga dengan dorongan keimanan kitab suci Al-Quran itu, kita semua hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi ini, hari Kamis, tanggal 18 September 2025, untuk bersama-sama memahami isi dan makna dari ayat-ayatnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau di akhir kelak atas izin Allah. Bapak, Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya, yaitu yang pertama kepada yang terhormat Ustadz Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu, pembimbing, dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Saya merasa gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini lebih mudah dibandingkan dengan metode lain karena menggunakan pendekatan dalam bahasa Indonesia, sehingga saya lebih cepat untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini saya dipercaya mendampingi beliau dalam menguraikan ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada ibu-ibu pembimbing kelas N1
yaitu Ibu Ira, Ibu Diana, dan Ibu Yulma, yang selalu sabar dan tak kenal lelah membimbing kami dalam memahami gramatikal Al-Quran. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada perangkat dan sahabat surgaku di kelas M1 yang selalu kompak, saling membantu, dan saling memberikan semangat. Semoga persaudaraan ini berlanjut terus hingga jannah nanti. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Evalina dan Ibu Heni Purwani yang telah mengirimkan link kajian Bada Subuh Al-Hasani sekitar bulan Desember tahun 2023 dan mengajak saya untuk bersama-sama belajar di sini dan menjadi komunitas di Al-Hasani yang tiada hari tanpa memahami Al-Quran. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Moderator, yaitu sahabatku Ibu Tina Maulida. Karena dengan panduan dari Ibu Tina, acara Zoom Ba'da Subuh pagi ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Nurleli Nongcik yang pagi ini telah membuka kajian Ba'da Subuh dengan melantunkan ayat suci Al-Quran, surat An-Nahl ayat 113 sampai dengan 115. Semoga pahala tercurah kepada Ibu sebagai pembacanya dan kita semua yang mendengarkannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Hadril yang nanti akan membantu membenakkan dan memahami gramatikal Al-Quran. Juga kepada Pak Haji Saad Murdi yang dengan penyampaian tadabbur Al-Qur'annya kita semua lebih memahami maksud dari kalimat-kalimat Allah yang ada di Al-Qur'an. Ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, pengajar, gramatikal Al-Qur'an Al-Hasani yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tentu saja terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabatku Ibu Erdita yang membantu menampilkan PPT Surat Al-A'raf ayat 189. Ucapan terima kasih terakhir untuk suami dan anak-anak tercinta yang telah mengizinkan saya dan mensupport saya untuk belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini. Sebelumnya, saya selaku manusia biasa, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam penyampaian nanti ada yang salah tulis atau salah kata, semua itu murni dari saya yang masih fakir ilmu dan masih dalam proses belajar. Memulai menguraikan gramatikal Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189, akan saya bacakan ayat tersebut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha
Falamma tagussaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana solihah La in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 189. Terdiri dari 43 penggalan, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 16. Bagian kedua, penggalan 17 sampai dengan 27. Bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 43. Adapun penggalan keseluruhan adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, huwa. Penggalan kedua, allazi. Penggalan ketiga, kholaqo. Penggalan keempat, kum. Penggalan kelima, min. Penggalan keenam, nafsin. Penggalan ketujuh, wahidatin. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan kesembilan, ja'ala. Penggalan ke-10, min. Penggalan ke-11, ha. Penggalan ke-12, zaujaha. Penggalan ke-13, li. Penggalan ke-14, yaskuna. Penggalan ke-15, ilai. Penggalan ke-16, ha. Selanjutnya, penggalan ke-17, fa. Penggalan ke-18, lamma. Penggalan ke-19, tagosya. Penggalan ke-20, ha. Penggalan ke-21, hamalat. Penggalan ke-22, hamlan. Penggalan ke-23, khofifan. Penggalan ke-24, fa. Penggalan ke-25, marrot. Penggalan ke-26, bi. Penggalan ke-27, hi. Penggalan ke-28, fa. Penggalan ke-29, lamma. Penggalan ke-30, asqolat. Penggalan ke-31, da'awa. Penggalan 32, Allah. Selanjutnya penggalan ke-33, Rabbahuma. Penggalan ke-34, la. Penggalan ke-35, in. Penggalan ke-36, ataita. Penggalan ke-37, na. Penggalan ke-38, solihan. Penggalan ke-39, la. Penggalan ke-40,
nakuna. Penggalan ke-41, na bertasdid. Penggalan ke-42, mina. Penggalan terakhir, penggalan ke-43, yaitu asyakirina. Pada bagian ketiga, mulai penggalan ke-35 sampai dengan penggalan 43, yaitu pada kalimat in ataitana solihal lanakunanna minasyakirina, itu adalah merupakan kalimat bersyarat. Penggalan ke-35 in merupakan huruf syaratnya, sedangkan penggalan 36 sampai dengan 38 yang berbunyi ataitana solihan merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-39 la menjadi huruf jawab syarat, sedangkan penggalan 40 sampai dengan 43 nakunanna minasyakirina merupakan kalimat jawab syarat. Akan saya uraikan masing-masing penggalan sebagai berikut. Penggalan pertama, huwa. Bentuknya adalah kata ganti yang artinya dia. Penggalan kedua, allazi. Bentuknya adalah kata penghubung tunggal yang artinya yang. Penggalan ketiga, kholaqo. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya, fathah di akhir, menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya kholaqo, polanya fa'ala, ada dalam Kamus Munawir, halaman 363. Artinya, dia telah menciptakan. Penggalan selanjutnya, penggalan keempat, kum. Bentuknya adalah kata ganti, yang artinya kalian. Penggalan kelima, min. Bentuknya adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam, nafsin. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, tunggal. Dengan ciri kata bendanya diawali huruf jar min dan berakhiran tanwin. Akar katanya adalah nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 461 untuk akar kata, dan Mahmud Yunus halaman 462 untuk kata yang dicari. Nafsin artinya diri seseorang. Penggalan selanjutnya, penggalan ketujuh, wahidatin. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggalnya sesuai pola. Akar kata wahada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun.
ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 494, wahidatin, artinya yang satu. Penggalan ke-8, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, ja'ala. Bentuknya kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar kata ja'ala, polanya fa'ala, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 89. Ja'ala artinya dia telah menjadikan. Penggalan ke-10, min. Bentuknya adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-11, ha. Bentuknya adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-12. Zaujaha. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri zauja dan ha. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama zauja, tidak ada alif lam dan tidak bertanwin. Dan kata kedua ha merupakan kata ganti. Zauja bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya adalah zaujan. Karena ber-KPM menjadi zauja. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri objeknya fathah di akhir. Akar katanya zawaja menjadi zaja. Di sini berlaku kaidah huruf sya K1 P2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada dalam Kamus Munawir halaman 591 yang artinya istri. Penggalan kata keduanya ha merupakan kata ganti artinya nya. Sehingga arti kata benda majemuk zaujaha adalah istrinya. Penggalan selanjutnya penggalan ke-13. Li, bentuknya adalah huruf bermakna. Sekaligus huruf yang memfathahkan KKSAD sesudahnya. Ada dalam buku materi halaman 37. Li artinya agar. Penggalan ke-14, yaskuna. Bentuknya adalah kata kerja sekarang akan datang. Aslinya adalah yaskunu. Karena ada li, maka menjadi yaskuna. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran dhammah. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya sakana, polanya fa'ala, ada dalam Kamus Munawir halaman 646, artinya dia sedang akan tenang. Penggalan ke-15 ilai. Bentuknya adalah huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-16 ha. Bentuknya adalah kata ganti, artinya nya. Arti bagian pertama
penggalan 1 sampai dengan 16. Surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dia, Allah, yang telah menciptakan kalian dari diri seseorang yang satu. Dan dia telah menjadikan istrinya darinya, agar dia merasa tenang kepadanya. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-17. Fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-18, lamma, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ke-19, tagosya, bentuknya adalah kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya ghosya, polanya tafa'ala, ada dalam Kamus Munawir halaman 1007, artinya dia telah menggauli. Penggalan ke-20 H, bentuknya adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-21 hamalat, bentuknya adalah kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya ta sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar kata hamala, pola fa'ala, ada dalam Kamus Munawir halaman 297, hamalat artinya dia telah mengandung. Penggalan ke-22 hamlan, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Dengan ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri objeknya fathah di akhir. Akar kata hamala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 297. Hamlan artinya kandungan. Arti bagian kedua, penggalan 17 sampai dengan 27. Oh, belum ya, Pak? Belum. Penggalan ke-23, khofifan. Bentuknya, kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Akar katanya, khofafa, dibaca khoffa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 119, artinya yang ringan. Penggalan ke-24, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-25, marrot. Bentuknya kata kerja lampau, dengan ciri kata kerja lampaunya
ta sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar katanya maroro dibaca marro. Polanya fa'ala ada dalam Kamus Munawir halaman 1324. Artinya, dia telah berlalu. Penggalan ke-26, bi. Bentuknya adalah huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-27, hi. Bentuknya adalah kata ganti, artinya nya. Arti bagian kedua, penggalan 17 sampai dengan 27. Surat Al-A'raf ayat 189. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Maka tatkala dia, laki-laki, telah menggaulinya, istrinya, istrinya telah mengandung kandungan yang ringan. Maka dia telah berlalu dengannya. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-28, fa. Bentuknya adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-29, lama. Bentuknya adalah huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ke-30, askolat. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya ta sukun di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar kata sakula, polanya af'ala, ada dalam Kamus Munawir halaman 152. Askolat artinya dia telah berat. Penggalan ke-31, da'awa. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya fathah panjang di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huma. Akar katanya da'awa menjadi da'a. Polanya fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 127 yang artinya keduanya telah memohon. Penggalan ke-32, Allah. Artinya Allah. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-33, Robbahuma. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari robba dan huma. Ciri kata benda majemuknya, kata pertama robba tidak ada alif lam sukun dan tidak bertanwin. Sedangkan kata kedua huma merupakan kata ganti. Robba bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya adalah robban. Karena ber-KBM menjadi robba. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya robaba dibaca robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata kedua huma bentuknya adalah kata ganti yang artinya mereka berdua.
Sehingga arti KBM dari Robbahuma, Tuhan mereka berdua. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-34, la. Bentuknya adalah huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-35, in. Bentuknya adalah huruf bermakna, sekaligus sebagai huruf syarat, artinya jika. Penggalan ke-36, ataita. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Dengan ciri kata kerja lampaunya ta di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah anta. Akar katanya adalah ataya, dibaca ata. Polanya af'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Ataita, engkau telah memberikan. Penggalan ke-37, nah. Bentuknya adalah kata ganti yang artinya kami. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-38, solihan. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggalnya sesuai pola. Akar katanya soluha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 219 untuk akar kata dan Mahmud Yunus halaman 220 untuk kata yang dicari. Solihan artinya yang baik. Penggalan ke-39, la. Bentuknya adalah huruf bermakna sekaligus sebagai huruf jawab syarat. Artinya sungguh. Penggalan ke-40, nakuna. Bentuknya adalah kata kerja sekarang akan datang. Aslinya adalah nakunu. Karena ada na bertasdid sesudahnya, maka menjadi nakuna. Ciri kata kerja sekarang akan datangnya, na di awal dan dhammah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah nahnu. Akar katanya kawana. Di sini berlaku kaidah Sya K1.5. Dalam KKSAD, huruf Sya di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah Sya K1P2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Nakuna, kami adalah. Penggalan ke-41, na bertasdid. Sekaligus sebagai huruf penekanan yang artinya benar-benar. Penggalan ke-42, mina. Bentuknya adalah huruf jar. Aslinya min. Karena non sukun bertemu dengan alif lam, sukun dengan sukun tidak bisa dibaca, maka non sukun diberi harokat fathah. Mina artinya dari. Penggalan terakhir, penggalan ke-43, asyakirina.
Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif jamak. Dengan ciri kata benda diawali huruf jar min dan berawalan alif lam sukun. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama fathah panjang, sedangkan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamaknya ada ya, sukun, na. Akar kata syakaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya syakirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 201, asyakirina, orang-orang yang bersyukur. Arti bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 43. Surat Al-A'raf ayat 189. Falamma asqalat da'allaha rabbahuma la'in ataitana solihah. La'in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Maka tatkala dia telah berat, mereka berdua memohon kepada Allah, Tuhan mereka berdua. Sungguh, jika engkau memberikan kami seorang anak yang baik, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'allaha rabbahuma la'in ataitana solihah. La'in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Dia Allah yang telah menciptakan kalian dari diri seseorang yang satu, dan dia telah menjadikan istrinya darinya, agar dia merasa tenang kepadanya. Maka tatkala dia telah menggaulinya, istrinya telah mengandung kandungan yang ringan, maka dia telah berlalu dengannya. Maka tatkala dia telah berat, mereka berdua memohon kepada Allah, Tuhan mereka berdua. Sungguh, jika engkau memberikan kami seorang anak yang baik, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mumtaz ya. Bu Rini, gimana rasanya sekarang Bu Rini setelah mulai ayat ini? Ya Allah Bu ya, lega setelah berhari-hari kepikiran terus Bu ya. Bu Rini sekarang kita sehari-hari apa ini? Ibu rumah tangga Bu ya, di rumah. Dulu aktif ya kerja? Iya Bu ya, pensiun sudah. Dari mana dulu? Kejaksaan Bu ya. Oh, oke. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Quran Bu Rini ya. Amin, 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 amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat
Al-Araf ayat 149 yang sudah dibawakan dengan tuntas oleh Bu Rini Lestari. Kami cukupkan uraian sampai di situ. Sekali lagi Bapak Ibu karena panjang juga ayatnya ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan atau salah ucap, kami mohon bukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersama Al-Quran. Dan kepada Bu Tina Maulida kami kembalikan sebagai moderator untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Tina. Makasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 189 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya dan Ibu Rini yang telah menguraikan ayat dengan sangat lancar dan baik sekali.